pagi anak-anak, puja dan puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan cara jarak jauh. Meskipun kita belajar dengan cara jauh, kita harus tetap semangat dan fokus mengikutinya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pada hari ini kita belajar mengenai reaksi reduksi oksidasi. Dikarenakan pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan pembelajarannya adalah ingin mengetahui konsep dari reaksi reduksi oksidasi. Materi hari ini kita akan mempelajari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Kemudian kita akan membahas mengenai reduksi dan pengoksidasi beserta aplikasi reaksi redoks. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ada gambar apel yang sedang membusuk, kemudian gambar besi yang bekarat. Reaksi apakah yang terjadi pada buah apel dan paku besi? Dalam membahas reaksi redoks, ada 3 cara. Yang pertama, reaksi redoks berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, reaksi redoks berdasarkan serah terima elektron. Dan yang terakhir adalah reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Kita akan membahas mengenai reaksi redoks berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen, maka reaksi oksidasi adalah pengikatan oksigen. Sedangkan reaksi reduksi adalah pelepasan oksigen. Contoh reaksi oksidasi adalah 4 Fe solid ditambah 3 O2 gas menghasilkan 2 FeO3 solid. Contoh yang kedua pada reaksi oksidasi adalah CH4 gas ditambah 2 O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah 2 H2O liquid. O2 pada Fe dan CH4 merupakan pengikatan oksigen, sehingga disebut reaksi oksidasi. Berikutnya contoh reaksi reduksi adalah 6 CO2 gas ditambah 6 H2O liquid menghasilkan C6H12O6 solid ditambah 6 O2 gas. Contoh kedua, 2 KClO3 aqueous menghasilkan 2 KCl aqueous ditambah 3 O2 gas. O2 pada reaksi reduksi CO2 dan KClO3 merupakan pelepasan oksigen, sehingga merupakan contoh dari reaksi reduksi. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari pada reaksi oksidasi adalah pengaratan besi, perubahan minyak goreng menjadi tengik, pembakaran. Sedangkan reaksi reduksi adalah fotosintesis dan pengolahan biji besi. Berikut gambar-gambar mengenai contoh dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Dari keempat gambar ini, coba tuliskan yang mana merupakan contoh reaksi reduksi oksidasi. Apakah gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat? Kita akan membahas berikutnya reaksi redoks berdasarkan serah terima elektron, yaitu reaksi oksidasi merupakan pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksi penangkapan elektron. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan reaksi. Reaksi oksidasi contohnya adalah 4Na menghasilkan 4Na positif tambah 4 elektron. Reaksi reduksi O2 tambah 4 elektron menghasilkan 2 O2 negatif. Maka hasil reaksi redoksnya adalah 4 elektron coret habis, maka dapat disamakan mengenai 4Na tambah O2 menghasilkan 4Na positif tambah 2 O2 negatif. 4 elektron pada Na dan O2 merupakan pelepasan elektron dan penangkapan elektron. Contoh persamaan reaksi berikutnya yaitu Zn menghasilkan Zn2 positif tambah 2 elektron. Untuk reaksi reduksinya, Cu2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Maka reaksi redoksnya adalah Zn tambah Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif ditambah Cu. Berikutnya reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi.
yaitu reaksi oksidasi merupakan kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi merupakan penurunan bilangan oksidasi. Mas, ingatkah Anda ketentuan-ketentuan dalam penetapan bilangan oksidasi? Ketentuan-ketentuan dalam penetapan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Misal, bilangan oksidasi H2 sama dengan 0, I2 sama dengan 0, O2 sama dengan 0. Ketentuan yang kedua, bilangan oksidasi logam sama dengan nomor golongannya kecuali golongan transisi. Contoh, bilangan oksidasi Na pada golongan 1A sama dengan positif 1. Sedangkan untuk magnesium golongan 2A, bilangan oksidasinya sama dengan positif 2. Ketentuan yang ketiga, bilangan oksidasi atom H umumnya adalah positif 1. Ketentuan yang keempat, bilangan oksidasi atom O umumnya adalah minus 2. Ketentuan yang kelima, jumlah seluruh bilangan oksidasi atom-atom penyusun atau ion sama dengan jumlah muatannya. Misalnya pada senyawa bilangan oksidasi SO42 negatif sama dengan minus 2. Nanti kita akan memberi penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan yang kelima. Ketentuan yang keenam, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur pembentuk senyawa adalah 0. Misal bilangan oksidasi NH3 sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Dapat kita lihat dari contoh selanjutnya. Di sini kita akan melihat contoh-contoh persamaan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Ada unsur Sb, biloxnya adalah 0. Kenapa 0? Karena salah satu contohnya adalah berdasarkan ketentuan, yaitu ketentuan yang mana? Ketentuan merupakan unsur bebas dari suatu unsur, maka biloxnya adalah 0. Sedangkan pada senyawa SbO4 3 negatif, O ketentuannya adalah minus 2. Minus 2 dikali 4 adalah minus 8. Dalam ketentuan Sb positif 5, dapat kita lihat dari alasan kenapa bisa nilai Sb merupakan positif 5. Dapat dilihat dari bilangan oksidasi unsur Sb ada positif 5. Cara keduanya adalah O bilangan oksidasinya minus 2 dikali 4 minus 8. Karena SbO4 menangkap 3 elektron, maka minus 8 ditambah 3 sama dengan minus 5. Minus 5 ditambah titik-titik sama dengan 0. Maka titik-titik tersebut adalah positif 5. Bilox Sb0 menuju positif 5 mengalami kenaikan, sehingga dikatakan bilangan oksidasi naik. Dan itu merupakan ciri dari reaksi oksidasi. Berikutnya reaksi reduksi. MnO4 negatif menghasilkan Mn2 positif. Mn berdasarkan ketentuannya adalah positif 7. Sedangkan O ketentuannya minus 2 dikali 4 minus 8. Kemudian Mn2 positif berdasarkan ketentuan muatannya adalah positif 2. Positif 7 menjadi positif 2 merupakan penurunan, sehingga dikatakan reaksi reduksi. Berikutnya adalah reaksi redoks. Suatu senyawa MnO2 ditambah 4HCl menghasilkan MnCl2 tambah 2H2O tambah Cl2. Mn berdasarkan ketentuan adalah positif 4, sedangkan O minus 2 dikali 2 minus 4. HCl berdasarkan ketentuan H memiliki bilangan oksidasi positif 1. Cl muatannya adalah minus 1. Sedangkan MnCl2, Cl2 merupakan bilangan oksidasinya adalah minus 2. Ini berasal dari minus 1 dikali 2, minus 2. Sehingga Mn positif 2. Cl2 bilangan oksidasinya 0 dikarenakan unsur bebas. Dapat diambil kesimpulan bahwasannya MnO2 yaitu positif 4 pada bilangan oksidasi Mn kita bandingkan dengan MnCl2. Mn-nya situ kita lihat nilainya positif 2. Positif 4
menjadi positif 2 merupakan penurunan bilangan oksidasi. Berikutnya adalah pada HCl. Cl-1 menjadi 0, terjadi kenaikan. Maka terjadi proses suatu senyawa adanya bilangan oksidasi turun dan adanya bilangan oksidasi naik, maka disebut dengan reaksi redoks. Contoh soal, tentukan bilangan oksidasi dari Ag dan N dalam NH3. Ag merupakan unsur bebas, maka bilangan oksidasinya Ag adalah 0. Ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan penentuan bilangan oksidasi. Kemudian, bilangan oksidasi NH3 berdasarkan ketentuan tadi senyawanya adalah 0. Maka cara menghitungnya adalah 1 dikali bilangan oksidasi N ditambah 3 kali bilangan oksidasi H. 1 ini berasal dari jumlah atom N. Jumlah atom N adalah 1 kali bilangan oksidasi N ditambah jumlah atom H adalah 3 kali bilangan oksidasi H. Maka 1 dikali bilangan oksidasi N ditambah 3 kali 1. 1 ini adalah bilangan oksidasi H. Berdasarkan ketentuan nilainya adalah positif 1. Maka bilangan oksidasi N sama dengan minus 3. Latihan-latihan soal dapat kita coba nanti. Maka saya harap kalian bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Berikutnya adalah produksi dan pengoksidasi. Produksi atau reduktor adalah zat yang dapat menyebabkan zat lain mengalami reaksi reduksi. Sedangkan pengoksidasi atau oksidator adalah zat yang dapat menyebabkan zat lain mengalami reaksi oksidasi. Berikut ada suatu senyawa yang dapat mewakili contoh dari produksi dan pengoksidasi, yaitu MnO2 ditambah 4HCl menghasilkan MnCl2 tambah 2H2O tambah Cl2. Dapat kita lihat produksinya atau reduktor adalah HCl, pengoksidasi atau oksidatornya adalah MnO2. Untuk menentukan bilangan oksidasi tersebut, maka kita dapat melihat berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam menentuan bilangan oksidasi. Aplikasi reaksi redoks pada baterai, kemudian pada proses lumpur aktif. Pada baterai, bisa pada baterai biasa yaitu pada sel kering, baterai alkali, dan sel aki. Bagaimana reaksi berlangsung di setiap elektroda baterai? Dari materi yang telah dijabarkan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya reaksi oksidasi adalah peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai tata nama senyawa kimia. Saya harap kedepannya lebih bagus lagi dan berpikir positif agar kesehatan kita selalu tetap sehat. Terima kasih.